Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara terkasih, berbicara tentang menjadi orang Kristen atau orang beragama, apapun agamanya, itu ada banyak faktor. Faktor pertama adalah di mana dia lahir. Jadi yang lahir di keluarga Kristen, otomatis dia Kristen. Yang lahir di keluarga Muslim, begitu lahir dia Muslim. Yang lahir di keluarga Buddha, begitu lahir dia Buddha. Yang lahir di keluarga yang tidak beragama, dia lahir tidak beragama. Ada juga yang menjadi Kristen atau agama apapun, sekarang setelah dewasa dia punya pilihan sendiri. Apakah karena teman hidup atau karena hasil hidayah dan lain sebagainya. Tetapi berbicara tentang menjadi orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu lain kasusnya. Karena cukup banyak orang Kristen yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Mungkin dia beragama, mungkin dia pikir dia sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi tunggu dulu. Saudara terkasih, malam ini kita akan melihat dengan sederhana saja bagaimanakah kita sampai di tahapan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba sama-sama kita melihat di dalam beberapa ayat ya, mungkin hanya 3 pembacaan pada malam hari ini. Yang pertama, kita melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Lukas pasal 5 ya, saudara-saudara yang di rumah juga bisa membuka Alkitabnya. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Ayo kita sama-sama baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Rasanya tidak berlebihan kalau di antara kita ini, semua yang hadir ini, satu waktu pernah mengalami kegagalan total. Dan yang paling menyakitkan adalah kalau kita gagal di bidang di mana itu spesialisasi kita. Contoh, sebagai seorang pendidik, dia gagal mendidik anaknya. Sebagai seorang ahli keuangan, dia punya keluarga yang hancur-hancuran dalam keuangan. Sebagai seorang rohaniwan, dia punya keluarga yang hancur-hancuran. Saya tidak malu saksikan ini. 3 hari lalu, semoga pimpinan tertinggi gereja kita mendengar ini, Bendahara GPDI Sumatera Barat menyatakan diri menjadi mualaf. Bendahara majelis daerah, dia menjadi mualaf dalam tahanan di penjara. Dia bilang dengan kesadaran sendiri bla 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 bla. Dia mulai memakai pakaian dengan agama yang baru, saudara. Bayangkan gereja yang besar sekali di Mentawai, jemaatnya habis. Satu kegagalan total. Kita membacanya, melihat tayangan videonya, sedih sekali, saudara. Kita semua pernah gagal. Dan kegagalan yang paling fatal adalah di bidang di mana itu spesialisasi kita. Di sini, Petrus adalah nelayan yang unggul. Tetapi ternyata kali itu dia gagal total. Bayangkan sepanjang malam yang sudah dipersiapkan, mereka tidak menangkap apa-apa. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kalau Simon tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dia pikir siapa kamu?
tahu apa tentang laut? Tahu apa tentang menangkap ikan? Ya, Yesus cuma bilang, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Coba lihat saudara dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Salah satu bagian awal di mana Petrus mengakui ketuhanan Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah pada waktu dia menundukkan diri serendah-rendahnya saat dia gagal total dan dia berserah kepada Tuhan. Tadi baru kita tahu ada seorang anggota kepolisian yang katanya bunuh diri. Pastilah ada rasa gagal, rasa putus asa, penyakit nggak sembuh, keadaan tidak membaik. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, harusnya kita datang sujud. Sama seperti Petrus, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Ya. Yang kedua, masih dalam peristiwa yang mirip sama, tetapi dalam waktu yang berbeda ya. Di dalam kitab Yohanes 21 ayat 6. Kalau yang pertama tadi terjadi di awal pelayanan Yesus, maka yang ini terjadi di akhir pelayanan Yesus. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ada bidang-bidang yang kita pikir, Tuhan, ini bagianku. Ini enggak bagianmu Tuhan. Ini bagianku. Aku enggak bisa serahkan sama Tuhan. Ada yang enggak bisa serahkan masalah perjodohannya sama Tuhan. Ada yang enggak bisa menyerahkan masalah melepas dendam kepada seseorang, kepada Tuhan. Ada yang enggak bisa menyerahkan prinsip-prinsip dia tentang mengelola keuangan kepada Tuhan. Ada bidang-bidang di mana orang menyimpan sesuatu, ini bukan bagianmu Tuhan. Tapi kita melihat di sini bagaimana di akhir pelayanan Yesus saat murid-murid kembali gagal, bukan saja gagal nggak mendapat ikan, tapi mereka meninggalkan panggilan. Mereka meninggalkan panggilan menjadi murid Yesus dan mereka sekarang kembali ke pekerjaan yang lama. Mereka gagal dalam beberapa tahapan kehidupan. Waktu Yesus berkata, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kembali seperti di awal pelayanan Yesus. Murid-murid yang pakar-pakar ikan itu, pakar-pakar lain itu, diajari seperti orang yang baru tahu, yang nggak tahu apa-apa. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka sudah menebarnya mungkin kemana-mana, keliling-keliling saudara, tidak ada hasil. Tapi begitu mereka melakukannya, mereka hampir tidak dapat menariknya, saking banyaknya ikan. Sementara mempersiapkan tadi saudara, aku jujur menangis di kursi berkata, Tuhan, aku sangat membutuhkan rema malam ini. Aku sangat membutuhkan rema malam ini. Tadi saya sempat agak takut menerima 2 telepon menjelang kebaktian ini saudara. Aduh,
pemborong yang akan membangun gereja kita. Akhirnya saya tengok SMS-nya, Pak minta izin, besok material sudah masuk. Besok material sudah masuk. Sementara kita belum kasih 1 rupiah pun. Untuk satu pekerjaan dengan nominal kurang lebih 900 sampai 1 M, saudara. Oh Tuhan, aku nggak berani bilang jangan. Saya nggak berani bilang jangan. Kenapa? Kalau memang Tuhan yang menyuruh orang itu. Bagaimana dia berani memulai satu pekerjaan, memasukkan material untuk jumlah yang besar tanpa menerima 1 rupiah. Makanya saya bilang tadi, Tuhan, aku perlu rema malam ini. Mungkin aku gagal mengumpulkan sesuatu, tapi aku menunggu rema Tuhan. Apa yang Tuhan suruh. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, tempat yang sudah mungkin ratusan kali mereka tebar dan tidak ada apa-apa. Tapi ada saatnya kita memang tidak berbantah-bantah sama Tuhan dan kita taat saja. Mungkin malam ini ada yang gagal dalam hal asmara. Mungkin malam ini ada yang merasa tidak berdaya, ya, orang tua sakit. Ada yang merasa tidak tahu jalan keluar yang untuk mau dia kerjakan, saudara. Saatnya kita tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya. Satu lagi, saudara, dan kita akan akhiri di sini. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 1, coba kita lihat satu contoh, ya, di mana menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu butuh penyerahan total, ya. Kisah Rasul 1 ayatnya yang keempat sampai ayat 7. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak meminta sesuatu, Bapak sering bilang, jangan nakku, itu enggak terlalu penting bagimu sekarang. Nanti ya, yang ini dulu. Kita sering mendikte anak kita untuk menentukan mana yang penting atau tidak penting. Kalau Bapak Ibu membeli mainan untuk anak-anak, di situ ada untuk usia berapa. Jadi kalau anak kita masih usia 3 tahun, jangan membeli mainan yang memang bukan untuk dia, nanti dihancurin, kira-kira begitu. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu yang diperlakukan seperti itu? Apa yang menurut kita sangat penting, Tuhan bilang itu nggak penting. Ini masalah berat Tuhan, oh itu nggak masalah kata Tuhan. Aku tersinggung Tuhan, oh enggak, itu kau salah. Pokoknya apa yang kita anggap penting, urgent, dan ini betul-betul beban berat, Tuhan bilang enggak. Nah, waktu itu murid-murid memikirkan hal itu, mereka bilang, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, ya? Sampai waktu itu Israel masih bentuk kerajaan, ada Raja Herodes. Walau Herodesnya itu seperti Davide Impera, saudara. Jadi ada Herodes di sini, ada banyak raja-raja kecil gitu ya. Mereka pingin supaya menjadi kerajaan mandiri, lepas dari Romawi. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini penting Tuhan. Ini kebutuhan kami Tuhan. Ini harga diri Tuhan. Ini nama baik Tuhan. Mereka merasa itu sesuatu yang sangat penting. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Coba lihat saudara. Ayat ini ya, kalau kita ikut kalender Romawi, kita anggaplah Yesus lahir tahun 1 misalnya. Peristiwa ini berarti kira-kira tahun 33 Masehi.
pertengahan kira-kira. Walau menurut para penafsir ada kesalahan hitung. Harusnya Yesus lahir itu tahun 4 sebelum Masehi. Taruhlah ini tahun 33 Masehi. Murid-murid bilang, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tahun 33 Masehi. Tahukah saudara, Israel baru memproklamirkan negara Zionis itu tahun 1948. Berarti pertanyaan ini baru terjawab 1915 tahun kemudian. Kalau saja Tuhan kasih tahu, hei murid-murid, nanti 1915 tahun lagi baru permintaanmu dipenuhi. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kau tidak perlu mengetahui. Bukan saja Tuhan bilang ya atau tidak perlu kamu tahu, katanya saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa saudara? Dengan seluruh permintaan kita yang sangat mendesak pun, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja, tidak semua harus jawabannya antara ya dan tidak. Ada saatnya jawaban Tuhan, kamu nggak perlu tahu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jujur saudara, betapa banyak cita-cita kita untuk anak-anak kita. Betapa banyak cita-cita kita untuk masa depan kita. Dan kita pingin Tuhan, tunjukkan semua nanti di sini. Lengkap Tuhan ya, tahun sekian, maunya kita begitu saudara. Tapi pada waktu Dia menjadi Tuhan dan Raja kita, ada jawaban yang berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi kamu akan menjadi saksiku. Untuk kamu menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Mungkin kita semua lahir sebagai orang Kristen. Tapi sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau masih banyak rahasia kita sama Tuhan, masih banyak hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan, yang kita bilang, Tuhan ini bukan bagianmu, ini bagianku, aku yang kendalikan. Sesungguhnya Tuhan cuma Tuhan sampingan bagi kita. Mari saudara, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan tolong kita semua.